Oke, selamat siang. Berjumpa kembali dengan Mas Bro Tegal. Berbagai macam info untuk kalian semua. Dengan banyaknya berita-berita yang negatif, tapi saat turun ini saya pikirannya untuk long invest jangka panjang peduli setan tetap holding dan tambah muatan tipis-tipis ya. Oke, saya bahas koin PP dan strategi yang main future. Nanti saya akan sedikit kasih info untuk kalian, strategi yang tentunya perlu kalian tahu. Namun demikian, sebelum itu semua saya ingatkan dalam investasi apapun berisiko tinggi, apalagi kripto sangat berbahaya, risikonya sangat-sangat tinggi. Mas Bro tidak bertanggung jawab atas kerugian kalian, semua kerugian ditanggung penumpang ataupun ditanggung masing-masing ya. Kemarin dalam 24 jam terakhir, wah luar biasa, pemain lepret tingkat tinggi sampai hampir 200.000 trader yang kena likuidasi habis-habisan. Jadi pada liar ya, pokoknya pada kelenger lah. Kita sudah kapok tobat bermain lepret. Kita cari cuan tahunan ketika hilang dalam waktu sekejap bisa saja ya. Oke, informasi yang terbaru, Elon sekarang meluk PP. Wah, bagaimana ini Doge Elon? Aduh, Elon ini payah ini. Ya, masa Doge ditikung? Enggak ya, bercanda kawan. Koin yang teratas tetap ada di Doge, Shiba, dan PP untuk meme coin. Dalam dunia kripto naik turun hal yang biasa. Nanti juga akan kembali lagi. Beda yang bermain long ataupun short dengan lepret tinggi ya habis uangnya disikat habis-habisan ya. Langsung saja kita bahas keterangan daripada Elon di sini apa yang Elon lakukan. Kita lihat untuk PP. Wow, dari meme coin ke fenomena pasar. PP sudah membuktikan satu hari ataupun satu hal, meme tidak bergerak hanya karena lelucon, tetapi karena perhatian, likuiditas, dan waktu selama beberapa siklus terakhir. PP menghapus beberapa angka nol seiring modal berputar ke aset Higgs beta selama fase meme puncak. Perilaku harga seperti itu tidak acak. Inilah yang terjadi sama PP. Ya, jadi kita nggak perlu ragu untuk mengenai koin PP ini. Inilah yang terjadi ketika spekulasi volume dan momentum komunitas sejalan. Posisi PP saat ini harga sekitar 0,004 masih dalam wilayah unit rendah di mana psikologi retail memainkan peran utama. Setiap siklus meme kuat secara histori dimulai di sini harga membosankan. Harapan rendah dan akumulasi diam-diam sebelum hip ataupun terbang kembali. Jadi kalau lagi turun gini itu retail pada bubar, diam-diam mereka para paus pada akumulasi. Level psikologis utama yang akan datang 0,001, di belakang koma ada 4, kemudian 0,001 di belakang koma ada 3, dan 0,001 di belakang koma ada 2 angka, dan 0,01 di belakang ada 1 0 saja. Waduh, ini dolar ya. Pemeriksaan realitas target 1. PP sangat agresif dan membutuhkan siklus pasar bersejarah. Tetapi pasar meme coin tidak bergerak hanya berdasarkan logika. Mereka bergerak pada kepercayaan, viralitas, dan waktu. Risiko tinggi, imbal hasilnya juga akan tinggi. Waduh, akan meledak, masih akan ada ketika musim meme berikutnya akan meledak kembali. Wah, itu yang diinfokan Elon, mantap juga ya. Kapitalisasi masih di 28,49 triliun. Sabar dengan pemegang yang meningkat terus dan 497.058 orang ya. Pokoknya segitulah, hampir setengah juta holder ya. Mantap, kita tunggu saja sampai cuan besar di PP. Oke, yang kemarin main lepret sebetulnya Mas Bro cuan. Ada koin yang pumpnya cepat
saya rasa bantingannya juga cepat koin dadakan karbitan. Sementara 200.000 holder dengan nilai total yang dimakan di sikat bandar hampir 600 juta dolar dengan trader sekitar hampir 200.000 orang. Mereka klenger dibanting habis-habisan sama Mbah Katram. Sedangkan Mas Bro kemarin yang di grup, kalau yang nggak pelanga-pelongo, yang memperhatikan gerak cepat, sekalian pas sekali ada info itu nggak ngasal juga walaupun Mas Bro cengengesan. Ya, waktu kemarin si koin Beat ini di ranking 97 top CMC, harganya 50.000, kemarin saya koar-koar pakai corong toa musola, pokoknya shot, nyosot, shot. Koinnya apa Mas Bro? Beat. Hajar itu Beat. Ternyata sehari langsung terjun hampir 50% kemarin. Harganya sampai di 27 dari harga 50.000. 27.000 itu kalau kalian pasang shot, cuannya sudah gila-gilaan. 50% dikali 10, lepret 10 aja kalian udah dapat 500%. Apakah Mas Bro ngibul? Apakah analisanya ngawur? Kemarin tidak ada orang hebat di dalam kripto, kalian juga perlu kalian perhatikan. Hampir 200.000 trader yang kemarin kena klenger likuidasi dengan total uangnya hampir 600 juta dolar, itu adalah trader-trader di seluruh dunia. Trader-trader papan atas, kelas-kelas tinggi, itu pun bisa meleset karena datanya ada di exchange, bursa dibanting sama bandar. Kalau Mas Bro Dina selalu meleset, wong trader yang 200.000 aja meleset, malah kemarin saya nggak meleset, tapi ngaceng cuan. Yang lain pasang lepret tingkat dewa di BTC ETH, bahkan Sol, XRP, terus kemudian Doge. Mas Bro pasang short koin Beat kemarin harga 50.000, dan saya infokan juga yang di grup, hajar itu Beat ya, nggak usah takut, udah double top. Kemudian harganya itu terbangnya dalam hitungan 2 hari sudah pump tinggi, naiknya ATH dan double top, itu pasti akan longsor. Kalian short, ternyata kejadian hampir 50% kemarin dalam 24 jam longsor ya. Kalau pasang short kalian 10 juta, waduh, bisa dapat 50 juta. Dibilang Mas Bro analisanya ngawur ya. Yang namanya cengengesan, beda dengan yang berdasi. Pakai sepatu tinggi, ya kan, kacamata kuda. Ngomongnya nggak pakai cengengesan randa-randa. Pakai dasi panjangnya 5 meter ya. Pasti kalian percaya, padahal ngibul kalian nggak tahu. Semuanya analisa. Kalau saya analisanya dengan hati nurani. Ya. Hanura itu dulu, sekarang sudah nggak musim partai. Ya. Musimnya musim banjir ini. Ya sebetulnya kasihan yang lagi musim, pada banyak musim kawin nih di Tegal juga. Pada mau musim kawin tapi kena hujan begini kayak piye. Terdampak juga ya. Mungkin itu yang saya sampaikan, dan kita melihat juga BTC dominannya juga masih dikapitalisasi 39,36 per video ini dibuat ya. Ya masih tinggi, kita diharapkan nanti akan sampai ke sekitar 52 baru titik yang aman. Titik yang aman. Ini sebetulnya, halo para trader, sudah lama sekali saya tidak mengecek dompet saya karena saya tidak suka melihat angka merah. Siapa yang suka dominasi Bitcoin segera rontok ke bawah. Ini arahnya sebetulnya sudah pattern benderan jengat ya. Kalau pattern benderan jengat ini patternnya pattern bearish, tapi masih dimanipulasi saja ya. Tenang aja sahabat, nanti waktunya all season ini udah bendera jengat aslinya nih terjun. Nanti kalau terjun tuh ya sampai di level 43-an di sini merah ini. Saya nggak berani di merah ini. Ini 52 nih, yang garis atas nih 52. Ini ya biasa naik turun nanti sampai Januari baru meledak, mungkin habis sisa-sisa uang tahun baruan, Natalan, akhir tahun yang kemarin TP-TP ini, kemudian nanti mentok di sini
ya syukur-syukur ini langsung cerot ke bawah. Ini kan area yang bawah itu 42. Kalau 42 itu puncak ya, tapi belum tentu sampai. Jangan sampai ke situ karena dulu di 37 itu di tahun 2002 tahun 2017. Kemudian tahun 2021 itu di 40. Kalau ini di sini antara 43-an ya janganlah. Kita ngambil di tengah ini. Kalau di tengah di 52 pas nih. Ini kan 59, 59 nanti ke 52. Wah, udah cuan gede dari 59 ke 55 aja udah ngacengnya nggak ketulungan. Pusing kita naruh uangnya mau taruh di mana ya? Di karung apa di ember, apalagi kalau sampai nanti ke 52. Wah, mantap jaya. Ya namanya orang itu kalau yang orang-orang cerdas yang nomor satu kelas wahid dunia perkriptoan itu santai-santai ngopi aja, dia tenang-tenang aja. Yang untuk makan 5 tahun sudah ada, kondisi naik turun, biarin perang trader sama bandar nanti ujung-ujungnya juga akan ke bawah. Dan dia tuh melihat dari BTCD-nya, kalau BTC di atas tuh artinya harga altcoin di dalam jurang, ya tinggal masuk saja kapan waktunya, masa sampai kiamat nggak terjadi all season gitu aja kawan ya. PP tetap jos ya, PP itu dibilang analisa Mas Bro nggak tepat, bagaimana yang mampu satu-satunya nongkrong di papan atas top CMC itu PP, yang lain pada kemana, yang ribuan jutaan koin itu. PP itu terbaik setelah si badan duke, yang lain tambah ancur-ancuran. Bukan analisa yang ngawur, tapi memang kondisi market lagi turun. Yang masuk di awal tahun 2023 udah cuan banyak, jangan dikira nggak cuan, saya juga udah cuan banyak ya. Yang belum cuan, yang tadinya nggak banyak, yang tidak percaya setelah terbang baru masuk ya, kayak BTC itu kan kemarin waktu saya keluarkan pas halving BTC ini akan ada ETF, ada macam-macam institusi akan masuk, kalian tembak aja BTC nanti akan pump di atas 1 miliar, pada ketakutan, pada nggak mau. Setelah 2 miliar dikibulin sama dari macam-macam apa namanya pakar-pakar, nanti akan 3 miliar, 3 miliar, ternyata 2,1 miliar udah digunting Mbak Trump sama BlackRock. Itu yang terjadi ya. Oke, mungkin itu aja yang saya sampaikan di siang hari ini. Tetap semangat, tetap yakin, tetap optimis, rezeki nggak akan kemana. Kita bukan pemain lepret, uang masih tetap ada di spot, cuma nominalnya turun, nanti pada waktunya akan balik lagi ya. Mas Bro, mohon maaf yang sebesar-besarnya, tentunya banyak salah, banyak dosa, karena Mas Bro juga manusia biasa seperti kalian, yang sempurna hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan selalu saya ingatkan sekali lagi, dalam dunia kripto berisiko tinggi, maka kalian tanggung risiko masing-masing. Mas Bro tidak bertanggung jawab atas kerugian kalian. Oke, yang positif kalian ambil, yang buruk kalian tendang. Kiranya sudilah yang belum subscribe untuk subscribe. Yang sudah Mas Bro ucapkan banyak-banyak terima kasih. Salam dari Tegal Mas Bro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Obral.